semuanya, perkenalkan, nama saya Ardani. Saya kuliah di Universitas Riau Kepulauan dengan NPM 24110141124. Hari ini saya akan mempresentasikan materi UTS yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT, di mata kuliah Design of Experiment. Jadi tujuan di presentasi kali ini adalah yang pertama, saya mampu menyajikan hasil eksperimen ANOVA dan Randomized Design atau RBD secara jelas dan profesional. Kemudian mampu menjelaskan desain eksperimen, analisis data, interpretasi hasil, dan kesimpulan. Kemudian juga mampu menggunakan Minitab untuk analisis statistik termasuk langkah-langkah input data, pemilihan analisis, dan interpretasi output. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dua soal yaitu yang diberikan yaitu soal nomor 3.27 dan 4.12. Baik, kita lanjutkan saja langsung ke soal pertama yaitu soal nomor 3.27 yang berisi tentang ada suatu umur efektif fluida isolasi pada bahan dipercepat sebesar 35 kV sedang diteliti. Data hasil pengujian telah diperoleh untuk 4 jenis fluida. Hasil dari percobaan yang dirancang secara acak sepenuhnya adalah sebagai berikut, yaitu tabel ada di capture dari soal. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah ada indikasi bahwa keempat jenis fluida tersebut memiliki perbedaan umur efektif? Gunakan taraf signifikan dengan theta sama dengan 0,05. Kemudian, jika tujuannya adalah untuk mendapatkan fluida dengan umur pakai paling panjang, maka fluida mana yang sebaiknya dipilih? Dan yang terakhir adalah pertanyaannya, lakukan analisis terhadap residual dari percobaan ini. Apakah asumsi dasar dari analisis varians atau ANOVA terpenuhi? Baik, mari kita kita bahas jawaban dari soal di 3.27 dengan menggunakan aplikasi Minitab versi 18. Yang pertama, cara untuk melakukan analisa ini adalah pertama dengan input data ke Minitab. Data yang diinput adalah sebagai berikut. Datanya ada 4 jenis fluida dengan data live yang diberikan sebelumnya. Kemudian kita klik start di Minitab, kemudian kita klik ANOVA, kemudian kita pilih one way ANOVA. Setelah itu akan muncul window seperti ini, dan untuk responses kita isi live di data C1 dan kemudian untuk faktor kita pilih fluid di data C2. Kemudian setelah itu kita pilih grabs di sini. Di sini ada tabel grabs. Kemudian untuk grabs, setelah kita klik grabs akan muncul window seperti ini. Kemudian kita pilih 3. Kita centang residual versus fits, kita centang residual versus order, dan kita centang normal probability plot. Kemudian klik OK. Dengan klik OK, maka akan menghasilkan 4 plot yang kita inginkan untuk dianalisa. Mari kita bahas satu persatu 4 plot tersebut. Plot yang pertama adalah plot residual versus fit. Dari data 3.27 didapatkan hasil residual versus fit sebagai berikut. Nah, fungsi dari grafik ini tuh digunakan untuk memeriksa homogenitas varians, yaitu apakah penyebaran residualnya itu sama untuk nilai prediksi. Nah, untuk cara bacanya, untuk sumbu X merupakan nilai hasil prediksi dari model atau fitted value. Sedangkan untuk sumbu Y-nya berupa residual. Sehingga untuk titik-titik harus menyebar acak di sekitar garis 0, yaitu di sini, dan tidak ada membentuk pola tertentu, misal membentuk corong gitu. Dan untuk hasil tabel plot yang kita dapatkan, interpretasi hasilnya, titik-titik terlihat tersebar secara acak tanpa pola tertentu dan tidak ada tanda bahwa variannya itu berubah, sehingga kesimpulan dari grafik ini adalah asumsi kesamaan varian antar kelompok atau homogenitasnya terpenuhi. Kemudian kita mempunyai plot kedua. Plot keduanya adalah plot residual versus order, yaitu berupa grafik yang gunanya itu untuk memeriksa apakah residual atau selisih antara nilai aktual dan nilai hasil model, kemudian terdistribusi secara acak. Nah, terhadap urutan pengamatan. Ini membantu mendeteksi adanya pola atau pengaruh urutan eksperimen, misalnya perubahan kondisi alat, suhu, dan lain-lain.
Nah, cara bacanya adalah untuk sumbu X berupa urutan pengamatan atau observation order, kemudian untuk sumbu Y berupa data residual. Dan titik-titiknya itu harus tersebar secara acak di garis sekitar garis horizontal atau 0. Interpretasi hasil dari plot yang kita dapatkan untuk titik-titik menyebar tanpa pola tertentu atau tidak naik turun sistematis. Kemudian artinya residual acak dan tidak ada pengaruh urutan terhadap hasil. Kesimpulannya, asumsinya itu independensi atau kemandirian data terpenuhi. Baik, kita lanjutkan ke plot ketiga atau normal probability plot. Nah, fungsi dari grafik normal probability plot ini adalah memeriksa asumsi normalitas residual, penting untuk validitas ANOVA. Nah, cara bacanya, jika titik-titik mengikuti garis lurus diagonal, maka residual berdistribusinya normal. Nah, interpretasi hasil dari yang kita punya ini adalah yang pertama, titik-titik pada grafik mengikuti garis lurus dengan baik. Jadi titik-titiknya berada di sini mengikuti garis dengan baik. Dan tidak ada penyimpangan ekstrim di ekor yang seperti membentuk lengkungan atau yang lainnya itu tidak ada. Sehingga kesimpulannya, asumsi normalitas residual ini terpenuhi. Dan yang terakhir, plot keempat adalah interval plot versus fluid. Interval plot versus fluid ini fungsinya itu untuk menunjukkan rata-rata umur atau life dari tiap jenis fluida, lengkap dengan interval kepercayaannya sebesar 95% atau batang vertikal. Nah, cara bacanya, untuk titik tengah sama dengan rata-rata umur tiap fluida. Di sini. Kemudian untuk garis vertikalnya, rentang interval kepercayaan sebesar 95%. Jika dua interval tidak terhubung atau tumpang tindih, berarti ada indikasi perbedaan yang signifikan. Nah, dari hasil plot yang kita dapat nih, hasilnya untuk fluida ketiga terlihat memiliki rata-rata umur yang paling tinggi. Kemudian untuk fluida kedua justru memiliki umur yang paling rendah. Dan interval kepercayaan fluida ketiga tidak sepenuhnya tumpang tindih dengan fluida pertama maupun kedua, sehingga menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Kesimpulannya, ada indikasi bahwa jenis fluida berpengaruh terhadap umur efektifnya, dan fluida ketiga tampak yang paling baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas jawaban tentang tabel ANOVA. Jadi dari langkah yang sudah kita gunakan itu, selain kita mendapatkan 4 plot yang tadi kita analisis, kita juga mendapatkan tabel ANOVA di Windows Session. Nah, interpretasi dari data yang kita dapat nih, untuk nilai F-nya sebesar 3,05 dan nilai p-value-nya di 0,052. Nah, dengan theta sama dengan 0,05, kita bandingkan untuk p-value-nya itu di 0,052, nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga tolak H0 atau ada perbedaan yang signifikan. Dengan theta sama dengan 0,05, kita bandingkan jika p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan. Kebalikannya, jika p-value-nya lebih dari atau sama dengan 0,05, maka gagal menolak H0 atau tidak ada perbedaan yang signifikan karena p-value kita di 0,052 atau lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Nah, kesimpulan dari tabel ANOVA yang kita miliki, pertama adalah tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa keempat jenis fluida memiliki perbedaan umur efektif yang signifikan pada taraf kepercayaan di 95%. Namun, untuk p-value-nya di 0,052 sangat dekat dengan batas signifikan, yaitu di 0,05, sehingga bisa dikatakan ada indikasi perbedaan kecil atau mendekati signifikan di antara jenis fluida. Baik, untuk kesimpulan di soal di 3.27 ini, dari 3 pertanyaan yang kita miliki, yang pertama yang tadi, apakah ada indikasi bahwa keempat jenis fluida tersebut memiliki perbedaan umur efektif, dengan theta sama dengan 0,05, yang pertama hasilnya itu ditolak atau tidak ada perbedaan yang signifikan antar fluida, mengingat tadi nilai p-value-nya di 0,052.
Jadi hampir signifikan atau mendekati 0,05. Kemudian, jika tujuannya adalah untuk mendapatkan fluida dengan umur pakai yang paling panjang, fluida mana yang sebaiknya dipilih? Yaitu tadi berdasarkan plot yang kita dapatkan, yaitu di fluida ketiga, yaitu memiliki rata-rata umur paling tinggi. Kemudian untuk analisis terhadap residual dari percobaan ini, apakah asumsi dasar dari analisis varians ANOVA terpenuhi? Ya, asumsinya terpenuhi berdasarkan grafik residual di langkah nomor 2. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu di soal nomor 4.12 dengan isi pertimbangkan percobaan pengujian kekerasan yang dijelaskan pada bagian di 4.1, misalkan percobaan tersebut telah dilakukan seperti yang dijelaskan dan diperoleh data berikut pada skala Rockwell C. Data dikodekan dengan cara mengurangkan 40 satuan. Nah, tabelnya berikut ada untuk tip ada 4 tip, yaitu tip 1, 2, 3, 4 dengan jenis kupon ada 4 kupon, kupon 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya adalah yang pertama, analisislah data dari percobaan ini. Kemudian yang kedua, gunakan metode Fisher LSD atau Least Significant Difference untuk melakukan perbandingan di antara keempat ujung tip tersebut guna menentukan secara spesifik ujung mana yang berbeda dalam rata-rata pembacaan kekerasannya. Dan yang terakhir adalah analisislah residual atau sisa dari percobaan ini. Baik, kita mulai untuk jawaban di titik 4.12 ini. Tujuan soalnya adalah untuk menganalisis pengaruh ujung atau tip terhadap hasil kekerasan material yang diukur menggunakan skala Rockwell C, serta memastikan apakah perbedaan yang terjadi antara tiap jenis tip memang signifikan secara statistik atau hanya akibat variansi acak atau errornya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita memasukkan data ke dalam worksheet ini dengan 3 kolom. Yang pertama adalah hardness, kemudian tip, dan kemudian kupon. Setelah datanya kita masukkan dengan tip 1, 2, 3, 4 tadi kita masukkan sesuai nilainya yang ada di tabel, kita pilih ke stat, kemudian pilih ANOVA, kemudian kita pilih General Linear Model, dan kita pilih Fit General Linear Model. Kemudian nanti muncul window seperti ini. Untuk responses kita masukkan hardness, yaitu yang ada di C1, kolom C1. Kemudian untuk faktor atau model kita masukkan tip dan kupon yang ada di C2 dan C3. Nah, untuk mengecek apakah sudah sesuai, kita klik model di sini. Kemudian akan muncul di sini tabel General Linear Model untuk model. Di sini kita pastikan kalau di sini sudah terisi tip dan kupon, kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita buka window session, maka nanti akan muncul tabel Analysis of Variance. Dari Analysis of Variance ini, hasil yang kita dapatkan adalah untuk faktor tip, kita mendapatkan F-value-nya di 14,44 dan P-value-nya di 0,01. Kemudian untuk kupon, F-value-nya kita dapat di 30,94 dan P-value-nya di 0,000. Nah, kalau untuk faktor tip nih dengan F-value di 14,44 dan P-value di 0,001, artinya faktor tip berpengaruh signifikan terhadap hasil kekerasan karena p-value-nya nilainya lebih besar dari 0,05. Jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001. Dan artinya perbedaan jenis ujung tip antara tip 1, 2, 3, dan 4 memberikan hasil kekerasan yang berbeda secara nyata. Kemudian untuk faktor kupon dengan nilai p-value 0,000 nih sama, yaitu p-value-nya jauh lebih kecil dari 0,05, maka faktor kupon juga berpengaruh signifikan terhadap kekerasan. Nah, artinya perbedaan antara lembar uji kupon dari kupon 1 sampai kupon 4 juga mempengaruhi nilai kekerasan yang diukur. Kemudian untuk errornya, di MS error ini nilainya di 0,00889, menunjukkan variasi yang relatif kecil di dalam setiap kelompok atau tidak ada ketidakteraturan secara acak. Untuk nilai error yang kecil menandakan data memiliki konsistensi yang baik. Kemudian untuk nilai total di 1,29000 ini artinya menunjukkan total variasi dalam data
tersebut sebagai besar dijelaskan oleh ujung faktor tip dan kupon karena nilai SS-nya jauh lebih besar dibandingkan errornya. Nah, interpretasi umumnya, baik faktor tip maupun faktor kupon memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil pengujian kekerasan. Untuk faktor kupon memiliki F-value dan SS yang lebih besar, artinya variasi akibat kupon lebih dominan dibandingkan variasi akibat tip. Kemudian karena kedua faktor signifikan perlu dilakukan uji lanjut berupa Fisher LSD untuk mengetahui pasangan mana yang berbeda nyata pada faktor tip. Maka kita lanjutkan untuk pengujian menggunakan Fisher LSD method. Nah, untuk melakukan pengujian berdasarkan Fisher LSD method ini, caranya adalah dari data yang sama yang sudah kita input sebelumnya, kita klik Start, ANOVA, kemudian kita pilih General Linear Model dan kita pilih Comparison. Di dalam comparison ini nanti akan muncul window seperti ini. Di sini kita pilih Fisher LSD. Fisher di sini kita klik, kita centang. Kemudian di bawahnya kita centang juga untuk tip dan kupon. Kemudian kita klik OK. Nanti kita akan mendapatkan di window session berupa dua output, yaitu output Fisher LSD comparison tip dan output Fisher LSD comparison kupon. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah untuk output Fisher LSD comparison tip dan kupon. Untuk yang tip, datanya seperti ini yang kita dapatkan. Untuk huruf A dan B menunjukkan kelompok yang berbeda signifikan secara statistik. Nilai rata-rata kekerasannya atau hardness-nya tertinggi terdapat pada tip 4. Di sini kita bisa lihat di tip 4 adalah secara statistik. Nah, nilai rata-rata kekerasan atau hardness tertinggi terdapat pada tip 4 di 9,875, yaitu ini ya. Tip 4 9,875. Kemudian tip 4 juga memiliki huruf A, sementara tip 1, 2, 3 memiliki huruf B. Artinya, tip 4 berbeda signifikan dengan tip 1, 2, 3. Nah, namun tip 1, 2, 3 tidak berbeda signifikan satu sama lain karena sama-sama memiliki huruf B. Nah, kesimpulannya, untuk faktor tip ini, faktor tip berpengaruh signifikan terhadap kekerasan dan perlakuan tip 4 menghasilkan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan berbeda signifikan dibandingkan tip lainnya. Nah, untuk comparison di kupon, bisa kita lihat terdapat 3 kelompok signifikan berbeda, yaitu A, B, dan C. Nah, kupon 4 yang A, kupon 4 memiliki jenis A, kemudian kupon 3 B, dan kupon 1 dan 2 sama-sama C. Nah, kupon 4 yang A ini memiliki rata-rata hardness yang tertinggi, yaitu di 9,950 atau paling keras. Kupon 1 dan 2 yang C memiliki hardness yang paling rendah atau juga tidak berbeda signifikan satu sama lain. Sedangkan untuk kupon ketiga yaitu berada di grouping B, berada di tengah, berbeda signifikan dengan kelompok A dan C. Nah, kesimpulannya nih untuk faktor kupon juga berpengaruh signifikan terhadap kekerasan. Perlakuan kupon 4 memberikan kekerasan tertinggi, diikuti oleh kupon 3, lalu kupon 2 dan kupon 1 memiliki kekerasan terendah. Nah, untuk berikutnya kita akan melakukan analisis residual. Nah, untuk analisis residual caranya sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita melakukan seperti membuat tabel ANOVA, tapi kemudian kita klik graphs, kemudian kita centang normal probability plot of residual, kemudian fits dan residual versus fit dan residual versus order, lalu kita klik OK. Nanti kita akan mendapatkan 3 plot, yaitu sesuai dengan yang kita centang, yaitu residual versus fit, residual versus order, dan normal probability plot. Kita bahas satu-satu. Untuk plot yang pertama, yaitu plot residual versus fit. Nah, hasil dari soal nomor 412 ini yang kita dapatkan adalah seperti ini. Dari grafik, titik-titik residual tersebar secara acak di atas dan di bawah garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Sehingga hal ini menunjukkan variansnya ini residual homogen atau tidak ada heteroskedastis
elastisitas atau model cocok untuk digunakan. Kemudian yang kedua, kita dapat plot 2 residual versus order, di mana dari grafik titik-titik residualnya naik turun secara acak di sekitar garis 0, tanpa pola berulang atau tren naik turun yang konsisten. Nah, ini tuh menunjukkan tidak terdapat autokorelasi antar residual. Dan yang plot ketiga, untuk plot normal probability juga kita lihat bahwa titik-titik residual berada dekat dengan garis diagonal merah tanpa ada penyimpangan ekstrim di bagian ujung. Artinya residual terdistribusi dengan normal. Nah, kesimpulan dari dua soal yang tadi kita bahas, yang yaitu soal nomor 3.27 dan 4.12 adalah yang pertama, untuk soal 3.27 membahas analisis ANOVA satu arah untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata antar perlakuan. Berdasarkan hasil output Minitab, diperoleh nilai F-value yang lebih besar dari F-tabel serta P-value yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan sehingga H0-nya ditolak. Nah, untuk soal 4.12 melanjutkan analisis dengan melakukan uji lanjut Fisher LSD untuk mengetahui kelompok perlakuan mana yang berbeda secara nyata. Selain itu, dilakukan pula analisis residual yang menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi ANOVA, yaitu residual menyebar secara acak, berdistribusi normal, dan tidak menunjukkan pola tertentu. Dengan demikian, model yang digunakan dianggap layak dan hasil analisis dapat dipercaya. Nah, tadi itu adalah pembahasan dua soal yang diberikan kepada saya untuk nilai UTS. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk siapa saja yang mendengarkan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.